عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنة رسوله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah shaimin wa shaimat fi siyami Arafah rahimani wa rahimakumullah. Ibu bapak shaimin shaimat di hari Arafah yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari menjelang siang, sore hari menjelang malam, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk i'tikaf dalam rangka menunggu salat maghrib berjamaah di sela-sela kita membatalkan iftar jama'i takjil kita di puasa sunnah Arafah, dengan harapan semoga ibu bapak semuanya yang hari ini melewati hari dengan melakukan amaliyah di hari Arafah, tilawah Qur'annya, qiyamul lailnya, sholat wajib dan sholat sunnahnya, ditambah dengan zikirnya, ditambah lagi dengan puasa Arafahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan amal soleh berlipat pahala kepada kita semuanya. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang wukuf di padang Arafah sampai nanti terbenam matahari tepat jam 6 sore, beliau akan beranjak dari tempat wukuf ke Muzdalifah dalam rangka untuk mempersiapkan diri melempar jumroh di Mina besoknya. Di Muzdalifah ini mereka akan membawa 7 kerikil batu. Ada yang sudah dilempar 6 kena semuanya, ternyata yang ketujuh nggak kena. Akhirnya ada yang melepaskan sendalnya, dilemparkan ke kanan, sendal kanan dilempar, ternyata nggak kena. Sendal kiri dilempar, ternyata kena. Ada yang seperti itu. Ada yang dua-duanya nggak kena, tergantung amaliyah ketika kita di tanah air kita. Semoga apapun kesulitan yang mereka semua hadapi ketika menunaikan rangkaian ibadah haji diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pulang di tanah air kelahiran mereka dengan membawa haji mabrur dan hajjah mabrurah. Dan kita yang tahun ini belum berkesempatan untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya di tanah Al-Haramain, mudah-mudahan di kesempatan lain Allah akan undang kita. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, ada seorang sahabat Nabi yang belia. Jadi sahabat Nabi itu ada 3. Ada sahabat Nabi yang berusia 3-5 tahun, dinamakan dengan gulamun. Lalu ada sahabat Nabi yang usianya usia remaja, dinamakan dengan fata. Dan ada sahabat Nabi yang usianya usia matang, seusia Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Ini disebut dengan rijalun. Jadi Rasulullah SAW itu, Bapak Ibu, kalau memanggil orang yang diajak bicara itu, mau dia kecil, mau dia pembantunya, mau dia rewangnya, mau dia asistennya, Rasul selalu memanggil dengan kata-kata sahabat.
Rasul manggil anak kecil dipanggil dengan kata wahai sahabatku. Memanggil Anas bin Malik, salah seorang rewangnya Rasul, dipanggil dengan wahai sahabatku. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat belia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berusia 5 tahun. Baru pinter-pinternya ngomong. Beliau masih kecil, kebiasaannya setiap malam itu keluar rumah selalu mendongakkan kepalanya ke atas langit. Dia melihat dan bertanya kepada dirinya, kenapa kok terjadinya bulan itu berubah-ubah? Apa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan itu selalu berubah-ubah? Dari bulan sabit, kemudian agak besar, kemudian membentuk setengah lingkaran, kemudian membentuk lingkaran penuh, besoknya lagi berubah sampai kecil. Maka anak yang belia ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya, kenapa kok Allah menciptakan bulan itu berubah-ubah?" Rasulullah ditanya pertanyaan oleh anak kecil usia 5 tahun, bingung jawabnya, Bu. Luar biasa. Ini anak siapa? Ini anak seorang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib ini paman Nabi yang usianya 3 tahun lebih tua Abbas daripada Rasulullah SAW. Apa kegiatan Abbas bin Abdul Muthalib? Kegiatannya adalah seorang bisnismen, seorang pedagang, seorang pengusaha. Tapi yang hebatnya, di sela-sela beliau menjajakan dagangannya, keliling untuk menjual dagangannya, sibuk sebagai bisnismen, beliau selalu memberikan waktu luang untuk hadir di majlis-majlis Rasulullah SAW. Makanya tidak heran kalau Abbas bin Abdul Muthalib, seorang pengusaha, mampu menghafal hadis itu 200 hadis, Bapak Ibu. 200 hadis itu menghafalnya jauh lebih sulit daripada menghafal Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah. Hadis susah. Kita menghafal hadis bukan hanya sebatas hadis tidak minum sambil berdiri, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, selesai. Bukan. Menghafal hadis itu sanadnya disebutkan sempurna, matannya disebutkan sempurna, perawi hadisnya juga sempurna. Makanya menghafal hadis jauh lebih sulit daripada menghafal Al-Quran. Kenapa? Yang pertama, Allah tidak menjamin kita bisa mudah menghafal hadis, tetapi Allah menjamin kita mudah menghafal Al-Quran. Mau anak kecil mau menghafal Al-Quran, mau remaja, mau orang tua, mau kakek-kakek, kalau dia berkeinginan kuat untuk menghafal Quran, Allah dengan mudah mengemas Al-Quran untuk mudah diingat. Kita punya mantan Bupati Wonosobo yang bernama Bapak Darojat. Pak Darojat itu tahun 2017 pernah beliau menceritakan, 2017 Bu, sudah pensiun tentunya beliau bilang, di masa-masa pensiun saya gunakan untuk mencoba menghafal Al-Quran. Ketika ditanya di tahun 2017 ini Bapak sudah hafal berapa juz, beliau menjawab, alhamdulillah sudah hafal 17 juz Bu. Ini artinya memang Al-Quran dikemas sedemikian rupa agar orang yang mau menghafalnya itu bisa menghafal. Allah jamin di dalam surah Al-Qamar di 4 lokasi Bapak Ibu, di ayat ke-17, di ayat ke-22, di ayat ke-32,
di ayat ke-40, walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sungguh kata Allah, kami telah mengemas ayat-ayat Al-Quran. Ya, 6.666 ayat itu 30 juz 114 surah kami kemas agar dimudahkan untuk menghafalnya. Nah, jadi kalau seandainya saya coba Bapak Ibu untuk tampil ke depan, disut oleh kamera ini untuk silahkan membaca Al-Quran, menyebutkan ayat Al-Quran yang Ibu hafal minimal 50 ayat, saya yakin semuanya pasti bisa. Surah Al-Fatihah sudah hafal, ditambah surat At-Takatsur sudah hafal, Al-Asr sudah hafal, Al-Humazah hafal, sampai Anas itu kurang lebih ada 40 ayat. Tapi kalau seandainya saya minta ibu atau bapak, silahkan sebutkan satu hadis saja dari Rasulullah SAW yang perawinya lengkap, sanadnya lengkap, matannya lengkap. Jangankan ibu bapak, mungkin banyak ustadz-ustadz yang nggak hafal, karena memang menghafal hadis jauh lebih sulit daripada menghafal Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hijr ayat 19 menjaga keaslian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami, wahai manusia, kata Allah, yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami yang akan berada di garda terdepan terhadap siapapun manusia yang akan mengobrak-ngabrik keaslian Al-Quranul Karim. Dijaga kasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu nanya apakah Al-Quran dari zaman Rasulullah sampai zaman kita ini sama, cuman bedanya dulu di zaman Rasulullah Al-Quran itu tidak ada harokahnya Bapak Ibu, tidak ada tanda bacanya. Nah, mulai tanda baca Al-Quran itu pada kekhalifahan sahabat setelah Khalifatul Rasyidin yang namanya Khalil bin Ahmad Al-Fahridi. Jadi nggak bisa orang mengacak-ngacak keaslian Al-Quran. Disinilah kenapa Allah bisa memudahkan orang menghafal Al-Quran. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib, Bapak Ibu, dia paman Rasulullah SAW, dekat dengan Rasulullah SAW. Surganya tentu sudah dijamin oleh Allah dari lisan Rasulullah SAW. Beliau masih mau di tengah kesibukannya hadir di majlis-majlis ilmu. Ya, dia di majlis-majlis ilmu. Tidak heran kalau beliau itu hafal 200 hadis. Nah, beliau punya anak tadi yang bertanya kepada Rasulullah, yang Rasulullah bingung jawabnya apa. Itu nama anaknya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dititipkan ke pesantren Nabi pada usia masih merangkak. Ya Muhammad, kata Abbas bin Abdul Muthalib, aku pamanmu ingin menitipkan anakku kepada Anda, dididik dengan cara Anda. Jadi ketika aku sibuk berdagang, anakku bersekolah dengan engkau ya Rasulullah SAW. Merangkaknya Abdullah bin Abbas belajar bersama Nabi, tidurnya Abdullah bin Abbas bersama Nabi, makannya Abdullah bin Abbas makan sambil belajar bersama Rasulullah SAW. Rasul meninggal, Rasul wafat. Saat itu Abdullah bin Abbas usia 13 tahun, hafal hadis 2000 hadis, Bu. Luar biasa. Beliau nanya, ya Rasulullah, kenapa kok bulan berubah-ubah? Kalau bulan itu berubahnya cuma sekali bentuk, Bu, ini di Quran namanya hilal.
Tapi kalau berubahnya berubah berbentuk-bentuk, banyak perubahannya, dari mulai bulan sabit seperti alis sampai penuh lingkaran sampai berubah lagi, ini namanya ahillah. Maka turun surah Al-Baqarah ayat 189 menjawab pertanyaan seorang anak belia masih 5 tahun yang pertanyaannya sulit dijawab oleh Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Yas'alunaka 'anil ahillah. Hai Muhammad, ada seorang anak bertanya kepadamu tentang fase-fase perubahan bulan. Kata Allah, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah, sungguh aku telah buat bulan itu berubah-ubah. Dari mulai hari, 2 hari, 3 hari, sampai setengah bulan berubah, sampai bulan berubah. Itu aku jadikan sebagai patokan manusia ketika menentukan waktu-waktu dia mau beribadah dan waktu-waktu untuk melaksanakan haji. Bapak Ibu, di sini ada 2 perintah Allah, mawaqitu dan mawaqitu linnas dan haji. Artinya di dalam tafsir Al-Quran itu para ulama mengatakan kalau di dalam Al-Quran kita mendapati ada 2 perintah Allah. Yang 2 itu saling bersanding, dipisahkan oleh huruf waw ataf, waw sambung. Maka 2 perintah ini, yang pertama, pahala nilainya sama buat orang yang mengerjakannya, dan amalan ini dikerjakan pada waktu bersamaan. Mawaqitu linnas wal hajj. Haji itu ibadah yang khusus, yang digunakan, yang dijalankan oleh orang-orang yang hanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu penduduk Wonosobo ini katakanlah jumlahnya 1 juta. Yang berangkat haji nggak mungkin semua. Mereka melaksanakan ibadah haji, nah sisanya melaksanakan mawaqitu linnas. Apa mawaqitu linnas itu? Maka tadi ayat yang tadi itu asbabun nuzulnya Abdullah bin Abbas yang bertanya. Maka keluarlah hadis dari Abdullah bin Abbas. Rasul bertanya, Rasul ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa bersanding dengan pahala haji yang dijalankan bersamaan dengan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji? Maka tidak lain dan tidak bukan, amalan itu adalah saumu Arafah, Bu. Ya, puasa Arafah. Bedanya hari Arafah dengan 10 terakhir di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 terakhir bulan Ramadan itu bisa kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita baca Quran di 10 hari terakhir Ramadan, bisa kita baca di 10 hari bulan Zulhijjah. Kita zikir, kita i'tikaf, ya, kita puasa. Tapi ada satu amalan di bulan Zulhijjah yang di bulan Muharram kita nggak bisa melaksanakannya, yaitu ibadah wukuf di padang Arafah. Ustadz, saya dari kecil itu tahu masalah Arafah itu padang yang luas di Mekah Al-Mukarramah, Ustadz. Cuman Arafah itu apa sih? Apa sejarahnya agar saya paham itu Arafah? Baik Ibu, kita berawal mengisahkan Arafah ini, kita berawal dari penciptaan Adam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu tawaran, ya, satu pertanyaan, satu usulan, satu masukan kepada para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, hai malaikat-malaikatku, aku enggak mau otoriter. Aku ingin minta masukanmu.
bagaimana kalau seandainya aku ingin menjadikan seorang khalifah yang namanya manusia untuk hidup di muka bumi? Maka serentak para malaikat mengatakan, ya Allah, kenapa engkau kembali menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang tugasnya cuman menumpahkan darah, yang tugasnya cuman saling iri, yang tugasnya cuman saling dengki? Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok malaikat bisa tahu bahwasannya khalifah di muka bumi itu akan menumpahkan darah, akan saling iri, akan sikut-sikutan, bersaing? Ternyata Bapak Ibu, seruni ini dulunya sebelum manusia yang hadir di seruni ini, yang hadir ini bangsa jin, Bu. Jadi dunia ini sebelum dihuni oleh manusia, yang menghuni dunia ini adalah bangsa jin. Ibu nanti kalau ke Jogja jangan keseringan ke tempat-tempat plesir. Sekali-kali ke tempat toko buku yang lama-lama, Taman Pintar, cari buku pengarangnya Syekh Yusuf Sa'ub, judulnya Adam Bukan Penghuni Pertama di Muka Bumi. Kita jadi tahu sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan siapa penghuni pertama di muka bumi, jawabnya Adam. Salah. Al-Baqarah ayat 30 mengatakan malaikat lebih tahu bahwasannya manusia, khalifah, penghuni pertama di muka bumi ini bukan Nabi Adam, tetapi bangsa jin yang mereka sehari-hari mereka lakukan persis seperti saat ini kita lakukan. Ada jin yang maksiat, ada manusia yang maksiat. Ada jin yang taat kepada Allah, ada manusia yang taat kepada Allah. Ada jin yang kaya, ada jin yang miskin. Ada jin yang sombong, ada jin yang baik hati. Semua bersaing. Akhirnya karena Allah muak melihat tingkah laku manusia, melihat tingkah laku para jin yang tugasnya hanya bersaing menumpahkan darah, Allah hancurkan sehancur-hancurnya mereka. Maka dunia ini sepi. Diciptakanlah namanya Nabi Adam alaihissalam. Itu Allah cuma minta masukan saja, tapi tetap yang menentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Bapak Ibu, terciptalah Nabi Adam. Adam, kata Allah, kamu silahkan masuk ke dalam surga. Yang ingat Bu, di dalam buku itu dikatakan surga yang dimasuki oleh Adam adalah surga yang bukan surga yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ingat, di dalam Al-Quran itu ada kata-kata jannah, ada kata-kata jannatun naim, jannatu adan, jannatu firdaus. Kalau kita menemukan di dalam Al-Quran jannah hanya jannah saja, tidak ada namanya, ini adalah surga yang pernah didiami oleh Nabi Adam. Padahal Rasul mengatakan sampai saat ini surga itu belum terjamah dan belum ada penghuninya. Siapa yang pertama akan diizinkan oleh Allah di surga yang Allah janjikan? Yang pertama Rasulullah beserta jamaah seruni ibu bapak, beserta semua umat Islam. Kalau umat Islam sedunia ini sudah masuk ke dalam surga beserta Rasulullah SAW, maka dipersilahkan umat-umat setelahnya, Bu. Jadi Adam bukan penghuni surga yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Ini jannah. Ada jannah, ada jannatun naim, ada jannatun firdaus. Kata Allah, wahai Adam, silahkan Anda mencicipi, menggunakan, mengeksploitasi semua apa-apa yang ada di surga. Silahkan. Mau makan tempe kemul, ada, Bu, di surga. Mau makan nasi megono, ada. Kata Adam, ya Allah, seenak apapun kehidupan saya, ya Allah, sebagus apapun, sekumplit apapun fasilitas di istana, kalau saya cuma sendiri nggak betah, ya Allah. Maka Allah pun menciptakan Hawa dari tulang sulbinya Adam. Ketika Hawa diciptakan,
Adam serta-merta ingin menyentuh Hawa, kata Allah jangan dulu. Kenapa? Segala sesuatu itu ada maharnya, ada tiketnya. Orang kita ke pasar, masuk WC, kira-kira bayar nggak Bu? Ada tiketnya. Kata Adam, Masya Allah Bapak Ibu, saya baca tafsir ini sampai merinding semua bulu kuduk saya, sampai ya Allah, sampai seperti ini. Kata Allah, ada maharnya. Kata Adam, maharnya apa? Ucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adam terperanjat Bu. Ya Allah, ini Muhammad siapa? Di dunia ini manusia cuman aku yang kau baru ciptakan. Ini Muhammad siapa? Sampai-sampai kalimat Muhammad dijadikan mahar, aku menyentuh Hawa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak dia adalah salah satu dari anak cucumu yang akan membawa dunia ini menuju minadz zulumati ilan nur, yang akan aku angkat menjadi kekasihku. Dan umat yang mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW akan selamat dunia dan akhirat. Maka Adam pun mengatakan, ya Allah, kalau engkau izinkan ya Allah, tolong jadikan aku Adam sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ya, jadi Rasulullah SAW ini luar biasa Bu. Setiap tahunnya semasa Rasulullah itu hidup, setiap Idul Adha beliau itu selalu menyembelih hewan kambing dan unta. Sapi itu nggak pernah Bu. Jadi saya luruskan, Rasulullah SAW itu lebih selalu makan kambing daripada makan sapi. Ya. Umar bin Khattab ketika masuk ke rumah Rasulullah, beliau ketuk, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah ngebuka, tangan Rasulullah memegang sekerat daging kambing. Ibu kalau akikah anak atau cucunya lahir, saya bertanya, yang ibu sembeli sapi, onta atau gajah? Kambing. Jadi kambing itu adalah hewannya umat Islam Bu. Jangan pernah kita memusuhi kambing. Ya. Susu sapi, Pak Eri, maaf ya Pak Eri. Susu sapi dengan susu kambing itu yang memiliki manfaat luar biasa, susu kambing Bu. Kita takut makan kambing, kenapa? Kolesterol Ustadz. Bukan kambingnya yang kolesterol, bumbunya yang kolesterol Bu. Santannya banyak. Rasul itu setiap setelah sholat Idul Adha, beliau langsung menemui hewan kurbannya, beliau sembelih. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, sesembelihan ini aku berikan kepadamu dari Muhammad, dan aku berikan kepadamu dari keluarga Muhammad, dan terakhir Bu, wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap tahunnya, setiap Rasulullah berkurban, Rasulullah selalu mengatasnamakan kurbannya dengan nama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Rasulullah yang baru lahir saja, dia telah mendapatkan pahala berkurban dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Rasulullah, saking baiknya Rasulullah, makanya aneh kalau ada orang Islam justru dia benci dengan Muhammad. Aneh kalau ada umat Islam ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya Bu, saya balik ke Adam. Ini ilmu buat kita nih, yang jarang dikupas oleh dai-dai yang lain Bu. Saya dapatnya tersembunyi dan bacanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa diciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Adam, wahai Hawa, kalian berdua boleh menikmati fasilitas dunia ini, silahkan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan menyentuh pohon ini. Menyentuh saja tidak boleh, mendekat saja tidak boleh, apalagi memakannya. Sekali kamu memakan buah ini, maka kamu berdua berpotensi tidak hanya dikeluarkan dari surga, tapi juga akan diturunkan di muka bumi yang penuh dengan kehinaan.
Adam itu manusia, Bu, seperti kita. Kita kalau beramal soleh, kalau amal soleh itu nggak tahu sebab akibat keuntungannya, kita jarang untuk mengamalkan. Kenapa sih Ustadz? Islam itu harus umroh. Saya banyak uang Ustadz, saya banyak harta, saya kepengen haji, kepengen umroh, tapi saya mau tahu apa keuntungan yang saya dapat ketika saya umroh. Ini manusia, Bu. Kata Allah, wahai manusia, kalau kamu kepengen hidup bermanfaat, ada perintah Allah, maka sami'na wa ato'na. Kerjakan dulu perintah itu, maka hikmah datang. Nah, sifat Adam sebagai manusia ini menurun kepada kita. Adam bilang, emang kenapa sih kok saya nggak boleh mendekati pohon ini, makan nggak boleh, kenapa? Dipikirin oleh Adam, Bu. Maka datanglah makhluk Allah bernama Iblis. Iblis bilang, hei Adam, kita berjumpa lagi. Kamu masih ingat aku? Masih, wahai Iblis. Kamu dulu suruh sujud kepada aku, kamu gak mau. Jelas aku gak mau, wahai Adam, karena aku tidak akan pernah musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis itu memiliki ketauhidan yang murni, Bu. Ya, padahal sujud kepada Adam itu bukan lita'abbud, bukan untuk beribadah, tapi menghormati Adam sebagai orang yang paling banyak ilmunya. Tapi tetap Iblis nggak mau mengecewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis terusir dari surga, masuk ke neraka. Karena apa? Bukan karena nggak mau sujud kepada Nabi Adam, tapi karena memiliki sifat sombong, Bu. Adam geleng kepala kepada Iblis. Nah, Iblis langsung bilang kepada Adam, Dam, kamu tahu enggak? Aku kasih nih kamu rahasianya. Kenapa Gusti Allah, kenapa Allah itu melarang kamu untuk mendekati pohon ini, apalagi sampai makan? Khuldi artinya itu kekal. Allah itu enggak mau kalau kamu makan buah khuldi, kamu kekal di surga. Lihat, Bu, ini Adam. Selama ini paradigma kita, pemikiran kita itu bilang Adam itu terbujuk oleh rayuan iblis, laknatullah alaih. Kalau kita mau husnuzan billah, Adam itu nggak terbujuk, Bu. Adam itu seorang nabi. Beliau mengatakan, apa iya iblis yang tauhidnya murni itu berbohong, Bu? Ini ya, apa iya iblis yang soleh itu, yang gak mau sujud kepadaku lantaran dia gak musyrik kepada Allah, itu menyebar berita hoax? Iblis itu betul kali ini bahwasanya khuldi itu artinya kekal. Allah gak mau aku itu memakan buah khuldi supaya aku kekal. Allah gak mau. Adam husnuzon billah kepada iblis, Bu. Apa iya ada orang Islam 5 waktunya di masjid, awal waktunya diutamakan, zikirnya nggak pernah ketinggalan, baca Qur'annya sempat hafal? Apa iya suka bohong? Apa iya orang yang sudah berangkat haji pulang ke tanah air dia iri, dia dengki, atau dia pelit? Adam tuh seperti itu. Nah, di sini kita mendapatkan 2 ilmu dari dialog antara iblis dan Adam. Yang pertama, apa dialognya? Yang pertama, tidak semua amalan baik yang menurut kita itu amalan soleh, tapi ternyata itu tidak ittiba kepada Rasulullah SAW. Kata Adam kan, loh, ini kan iblis soleh, bagaimana mungkin dia bohong? Akhirnya Adam itu memakan buah khuldi. Adam diusir, turun ke bumi, diletakkan di negara Pakistan perbatasan dengan India, disebut dusun Khurasan. Hawa diturunkan oleh Allah di selatan kota Jeddah. Mereka berjauhan, Bu, beda negara mereka. Sehari-hari Adam bercocok tanam, Hawa pun bercocok tanam sendiri. Dia dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bu? Ya.
hari demi hari sampai puluhan tahun lah mereka nomaden, dari tempat ini besoknya berpindah tempat ini, besoknya berpindah tempat ini. Bu, Arafah itu artinya ain rofa, artinya kenal. Arti sesungguhnya Arafah itu tempat yang tinggi. Saya kalau ingin melihat kepala Bapak Ibu, Allahu Akbar, saya berdiri, itu saya bisa melihat kepala Bapak Ibu semuanya. Nah, berdirinya saya ini namanya Arafah. Tapi kalau saya ingin melihat sekitar saya ini kelihatan, saya berdiri di atas kubah saya, maka pada saat posisi saya di atas, itu namanya A'raf. Di dalam Al-Quran ada surah Al-A'raf, Bu. Di ayat ke-44 dan di ayat ke-49 itu dikisahkan oleh Al-Quran di surah Al-A'raf, ada orang-orang ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ternyata amalan kebaikannya cuma 50%, dimasukin surga nggak bisa. Amalan nerakanya cuma 50%, dimasukin ke neraka nggak bisa. Akhirnya Allah membuat tempat yang paling tinggi buat orang ini. Tempat tingginya namanya A'raf. Dia di A'raf ini dia bisa merasakan dinginnya hembusan angin dari surga. Tapi orang ini juga merasakan hembusan panasnya api neraka. Ini A'raf namanya. Arafah itu ilmunya. Kalau ilmunya dipraktekkan namanya ma'rifah. Nah, Arafah ada tak marbuto namanya Arafah. Ketika Adam nomaden, dia pindah-pindah tempat, suatu hari Adam melihat ada sosok manusia, Bu. Loh, itu siapa? Perasaan aku kenal. Dilihat lagi, sampai Adam itu naik ke sebuah bukit paling tinggi, Bu. Ya, namanya Bukit Arafah. Bukit Arafah paling tinggi. Adam melihat, oh, Araftul ana, artinya aku sekarang tahu itu adalah istriku Hawa. Pertemuannya di padang Arafah. Hawa ketika dari bawah melihat ada sosok manusia, itu aku kenal, mirip suamiku Adam tuh. Dia lihat lagi ke tempat lebih tinggi lagi, sampai mereka sejajar. Mereka melihat, Araftul ana, aku tahu itu adalah suamiku Adam. Disinilah di padang Arafah inilah mereka berdua bertemu, Bu. Rasulullah mengatakan, "Idza kana fi Arafata, innallaha yanzilu minas samai fayubahiya bihimul malaika." Di hari Arafah itu Allah turun, Bu. Kalau saat ini ibu sedang melaksanakan puasa Arafah, ya, besoknya tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah, ibu melaksanakan salat Idul Adha, itu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang turun ke muka dunia ini. 10 terakhir Ramadan yang turun cuma malaikat, tapi di Arafah, di hari Arafah, Allah Subhanahu wa ta'ala turun dan Allah mengatakan, fayubahiya bihimul malaika, aku membanggakan jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah di depan para malaikat. Allah mengatakan, fayaqulullah azza wa jalla, unzuru ila ibadi, wahai malaikat, lihatlah kepada hamba-hambaku ini yang mereka atauni syu'shan ghubran dajina min kulli fajin amik. Mereka datang dari penjuru dunia, dari Indonesia, dari Amerika, dari Persia, dari Perancis, dari Malaysia, dari Singapura, belahan penjuru dunia, dengan rambut yang kusut, dengan tubuh yang penuh dengan debu. Apa kata Allah? Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Malaikat bertanya, fataqul lahul malaika, ya Allah, ayya rabbi fihim fulanun yazhu wa fulanun wa fulanun. Ya Allah,
Tapi di antara mereka yang sedang wukuf, ada mereka menghasilkan dari dana yang haram, ada yang pernah berzina, ada yang pernah mabuk-mabukan, ada yang pernah berbuat maksiat. Apa kata Allah? Saksikan, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Di dalam sebuah hadis dikatakan khairud du'a du'aul arafah. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan oleh manusia, kata Rasulullah, adalah doa di hari Arafah, Bu. Wa qultu wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan ucapan yang paling disukai oleh Allah di hari-hari yang lain dan di hari Arafah, ucapan apa? Ucapan yang pernah diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku. Apa ucapannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustaz, doa Arafah dan zikir tadi apakah khusus buat mereka yang sedang wukuf atau bentuknya umum? Sebagian ulama mengatakan khusus buat orang yang sedang wukuf. Tapi sepakat para ulama, kebanyakan para ulama, jumhur ulama mengatakan doaul Arafah, doa Arafah dan zikir tadi itu sifatnya tidak khusus tapi umum, bisa dikerjakan oleh orang-orang yang saat ini tidak wukuf di padang Arafah. Cuman orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah mendapatkan dua kemuliaan. Yang pertama, fadilatul yaum wa fadilatul makan. Dia mendapatkan keutamaan hari Arafah dan mendapatkan keutamaan tempat di padang Arafah. Buat kita yang masih ada di Indonesia yang saat ini tidak melaksanakan ibadah haji, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah ini. Allah mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa ada hambaku mereka enggak pernah meminta kepadaku, maka aku murka kepada mereka. Kalau hari ini ibu semua berdoa kepada Allah, dan kalau hari ini bapak ibu semuanya di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ibu bapak semua puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, fadilatul yaum wa fadilatul hal. Keutamaan kita dengan hari Arafah dan keutamaan kita berpuasa di hari Arafah. Sebagian orang ini menghadapi hari Arafah biasa-biasa saja, Bu. Pada Rasul mengatakan, a'zamu dunya, a'zamu ayyami dunya. Hari-hari yang paling agung di dunia ini, apa kata Rasulullah SAW? Ma minal ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadal ashar. Tidak ada hari yang kita temukan sepanjang tahun yang di hari itu kita beramal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari biasa, yaitu hari yang kita beramal saleh pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Apakah jihad fisabilillah itu enggak bisa menandingi orang beramal soleh di bulan Zulhijjah? Walal jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah tidak bisa menandingi orang-orang yang melakukan amal soleh, kecuali illa rajulun yakhruju binafsihi wa malihi walam yakhruj min zalika syai' walam yarji min zalika syai'. Kecuali seseorang yang sedang berjalan jihad di jalan Allah dengan berkorban dirinya, kemudian harta dikeluarkan, tapi dia enggak balik ke rumah lagi, alias meninggal dunia. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Arafah ini ketika para jamaah haji
Saat ini di sana sedang pukul 4:30, 4:30, 4:30, 1:30 di sana, Bu. Mereka sedang berdoa kepada Allah di bawah payung tenda dengan bahasa yang sama, dengan zikir yang sama, dengan talbiyah yang sama, dengan tahmid yang sama. Mereka telah saat ini sedang menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Mereka saat ini sedang menunggu terbenamnya matahari, dan saat itu mereka saling berlomba-lomba untuk ke Muzdalifah. Kita saat ini sedang kumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan hari Arafah, dan kita dalam rangka untuk menyelesaikan puasa kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kumpul kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala panggil kita untuk bisa menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan saudara-saudara kita yang saat ini sedang melakukan haji dengan predikat haji mabrur dan hajjah mabrurah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al tajam'ana hadha tajam'an marhuman wa tafarruqana hadha ya Allah tafarruqan marhuman. Allahumma ij'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lam tabura wa dhamman maghfura. Duhai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha mengetahui isi hati kami ya Allah, saat ini kami sedang menunggu berbuka puasa ya Allah. Kami melaksanakan puasa Arafah ya Allah, di saat saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang ya Allah, menapak tilas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, menapak tilas perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan kain lusuh ya Allah, mereka dengan rambut penuh dengan debu ya Allah, mereka bersusah payah ya Allah untuk mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Di antara mereka ada orang tua kami ya Allah. Di antara mereka ada tetangga kami ya Allah. Di antara mereka ada sahabat-sahabat kami ya Allah. Mereka bersusah payah ya Allah. Mereka tidak tidur ya Allah. Bahkan mereka, di antara mereka ada yang mungkin belum makan ya Allah. Mereka hilangkan nafsu-nafsu mereka ya Allah, hanya ingin mendapatkan haji mabrur ya Allah, hanya ingin mendapatkan hajjah mabrurah ya Allah. Ya Allah, kami yang ada di sini ya Allah, panggil ya Allah agar kami bisa ya Allah di lain kesempatan untuk seperti mereka ya Allah. Panggil kami ya Allah agar kami bisa langsung sholat di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Panggil kami ya Allah agar kami bisa Engkau mudahkan ya Allah untuk berjalan syai seperti Nabi Ibrahim dahulu ya Allah. Panggil kami ya Allah agar kami bisa merasakan bagaimana panasnya padang Arafah ya Allah. Saat ini kami masih bisa merasakan panasnya rasa haus, laparnya rasa ini ya Allah. Tapi saudara kami di sana ya Allah saat ini sedang berjuang ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, orang tua kami ya Allah pernah membisikkan di telinga kami ya Allah, kalau ibu bapak sudah tidak ada, ibu doakan kalian bisa membadalkan haji ibu dan bapak. Ya Allah, saat ini kami sedang puasa Arafah ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kami, tidak ada hari pembebasan dari api neraka yang banyak Allah bebaskan kecuali di hari Arafah. Ma minal ayyam aktsar atiqan minan nar min yaumi Arafah.
Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, panggil kami beserta ibu bapak kami ya Allah, untuk bisa bertalbiyah ya Allah, untuk bisa wukuf di padang Arafah ya Allah. Kami enggak bisa membayangkan ketika kami menuntun ibu bapak kami ya Allah untuk ke Jabal Rahmah ya Allah. Kami enggak bisa membayangkan bagaimana indahnya ketika kami bisa ya Allah berangkulan dengan bapak ibu kami ya Allah, dengan istri kami, dengan anak-anak kami ya Allah, satu tenda ya Allah. Kami menyuapkan makan di dalam tenda ke mulut orang tua kami ya Allah, yang sudah bersusah payah mendidik kami ya Allah, memelihara kami ya Allah. Beri ya Allah kemampuan kepada kami ya Allah untuk bisa melakukan amal soleh untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ada jamaah kami ya Allah yang hari kemarin ya Allah telah mendahului kami ya Allah, hari ini telah mendahului kami ya Allah, Bu Kurniasi ya Allah. Beliau jamaah yang taat ya Allah. Ya Allah, bahagiakan ya Allah almarhumah ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang taat kepadamu ya Allah, orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan amal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah, ada di antara jamaah ini ya Allah yang mungkin doanya belum Engkau kabulkan ya Allah. Pandang duduk kami di sini ya Allah, ridhoi duduk kami di sini ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami ya Allah sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirukum. Nasrullah fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.